Oke, sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Kan kemarin kan uh, kita udah belajar apa namanya, wah, hal-hal yang udah bikin kepala tuh pusing lah. Gue juga hampir pusing gue perhatiannya. Kayak kita belajar kemarin tuh ada yang namanya gimana caranya biar kita ada di posisi paling atas. Ada tuh beberapa pertimbangannya kemarin kayak rank, otoritas, relevansi dari si website yang lo punya itu sendiri. Lengkapnya ada di episode sebelumnya atau chapter sebelumnya, lo bisa cek aja lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kata kunci apa yang pantas agar website kita bisa muncul paling atas. Nah kalau misalkan kata kunci apa yang pantas dimasukin, kan kata kunci itu kan ada jenis-jenisnya, ada kata kunci yang spesifik, ada kata kunci yang umum. Terus gimana kita milih-milihnya supaya si website kita ini memanglah website yang akan muncul paling atas dengan kata kunci yang dipakai. Nah di literasi yang gue baca, dia nyaranin agar kita pakai konsep long tail business. Nah, jadi long tail business ini itu cara bisnis di mana menjual produk-produk yang dia sebenarnya barangnya laku, cuman dikit gitu, karena nggak populer aja. Karena barang ini nggak populer, jadi peminatnya dikit, atau barang ini terlalu spesifik gitu, sehingga peminatnya memang orang-orang tertentu aja. Contoh, alat pembersih batu giok gitu misalkan. Kan cuman orang-orang tertentu aja tuh pasarnya. Jadinya bisa dicari apa namanya konsumennya yang spesifik untuk mencari si pembersih batu giok itu. Dan memang hal itu nggak umum, karena nggak semua orang punya batu giok, ketimbang jual barang yang terkenal misalkan handphone, entah itu aqua botol atau apa namanya ya apalah kayak jam tangan yang mereknya udah terkenal semua kayak Rolex, atau barang yang udah umum tuh yang lain-lain lah, pokoknya bisa dieksplor lah. Intinya barang tuh udah terkenal, viral, laku banyak. Nah tapi kalau long tail, dia fokusnya pada barang yang kecil-kecil ini, tingkat penjualannya yang langka dan spesifik ini. Oke, sekarang kita coba jelasin gimana long tail itu ya, pelan-pelan ya. Nah, jadi bisnis long tail ini adalah bisnis yang fokusnya ke barang-barang yang kurang, yang yang spesifik tadi. Jadi si penjual akan melakukan penjualan, mempromosikan barang dagangannya ke orang yang spesifik juga. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi setidaknya orang itu udah pasti satu minat gitu. Udah dengan disasarnya dengan cara melalui media digital. Ya misalkan yang tadi kayak ada orang nyasar lewat WA nih, dia tahu ada komunitas misalkan tadi batu giok ya, ada komunitas batu giok, terus dia masuk ke sana terus nawarin, ini ada nih alat pembersih batu giok misalkan, supaya batunya mengkilat atau gimana. Nah dengan hadirnya dia di situ, potensi orang akan belinya tinggi karena memang itu yang dia cari barang-barangnya. Tapi sayangnya orang yang punya minat batu giok ini kan mungkin ya nggak sebanyak peminat air mineral gitu. Jadi emang orang tertentu aja. Itu misalkan kalau contoh alatnya kayak gitu. Terus kalau long tail bisnis ini juga dia istilahnya apa ya, kalau di digital market itu pasarnya aman itu, jadi nggak ada gigit-gigitan harga, nggak ada persaingan harganya kecil. Nah karena persaingan harganya kecil, barangnya spesifik, jadi penjual bisa mengambil margin yang lebih tinggi. Nah kalau misalkan dari satu jenis barang dia udah ngambil margin yang bisa dikatakan lumayan lah, berarti dia tinggal mencari varian-varian
barang yang istilahnya long tail juga atau yang spesifik juga, dan dia targetin ke orang-orang yang spesifik juga, sehingga makin banyak barang ke orang yang beragam ditawarin, makin banyak pula dia nanti dapat cuan-cuannya itu sendiri. Kira-kira gitu kalau long tail tuh. Nah terus contohnya yang gue dapetnya ada Amazon nih kan. Amazon itu Amerika ini dia bisnisnya jualan buku tapi online. Nah terus di sana kebetulan juga ada toko buku juga, toko buku ya yang kayak toko buku Gramedia, entah gunung apa itu, Gunung Agung ya, iya toko buku Gunung Agung. Nah setelah melihat adanya penawaran buku, misalnya kalau orang mempromosikan atau menawarkan produk di toko buku itu, dia kan akan terbatas dengan jumlah rak yang ada. Kalau raknya ada 100 ya paling segitu kapasitas bukunya yang bisa dia taruh. Tapi kalau di online enggak. Kalau misalkan dari 100 rak itu, anggaplah satu rak itu ada 10 buku, maka dari 100 rak itu dia bisa menawarkan 1000 buku. Contoh aja. Tapi kalau di internet dia nggak perlu rak, nggak perlu apa, dia cuma perlu data aja, sehingga orang itu bisa menyimpan data-data buku yang dia tawarkan dalam internet itu sampai jutaan bahkan. Jadi dia bisa menawarkan jutaan buku ke banyak orang juga. Nah dari situlah akhirnya penjualan buku yang yang spesifik, misalkan orang mencari buku yang karakternya agak spesifik, dia pengen mencari satu hal yang khusus dan gak umum gitu, misalkan cara merawat kuku binatang gitu ya, misalkan hal-hal yang spesifik dan yang gak umum orang cari. Itu kalau misalkan di dunia digital bisa dicari, maka orang kan beralih ke sana. Selain itu juga dia nggak kena pajak dari buku itu sendiri. Pajak Pajak sewa toko, pajak dari beli rak, entah apa segala macam, sehingga harganya juga bisa ditekan. Nah dari situlah baru dia memiliki peluang dengan biaya yang rendah. Nah kalau itulah keuntungan kalau misalkan bisnis dengan cara long tail tadi. Ya walaupun long tail ini ya belum jaminan laku juga sih, cuman kan ini cara aja. Kalau misalkan cara ini cocok ya bagus, kalau cara ini belum cocok ya cari cara lain gitu. Soalnya kan kita pernah tuh, misalkan kita mau nyari barang, terus kita datang ke toko, di toko, Pak ada buku ini nggak? Nggak ada mas. Terus akhirnya kita nyari ke toko lain, ada buku ini nggak, udah nyari ternyata nggak ada. Atau misalkan kita nyari obat tertentu gitu, mas ada obat ini nggak, merek ini, nggak ada. Akhirnya kita capek sendiri. Sementara kalau udah online gitu, kita cuma tinggal masukin kata kunci yang spesifik sesuai, terus ada kepastian jaminan barangnya itu asli, ya kita beli tanpa perlu kita keliling jauh-jauh. Nah keuntungannya di situ kalau penjualan dengan cara long tail bisnis ini lewat digital. Jadi orang gampang gitu menemukan barang sesuai minatnya. Nah terus dampaknya dari bisnis long tail ini, akhirnya orang akan terdorong membuat konten yang mengarahkan pendengarnya atau pembacanya untuk membeli barang yang dia tawarkan. Dia buat konten ya buat kontennya kayak macam gue inilah, buat konten belajar gitu kan, agar menarik orang-orang yang satu minat, untuk menarik orang yang satu minat berkumpul gitu. Jadi ada di satu kolam lah gue nyebutnya. Jadi konten ini fungsinya untuk menarik orang yang
sefrekuensi berkumpul di satu kolam. Nah, kalau di digital kayak lu buat konten, terus orang yang suka sama konten lu ngumpul nge-like atau melakukan komentar, terus dia ngumpul di situ dan dia akhirnya sefrekuensi sama lu. Dengan dia sefrekuensi ya otomatis minatnya sama dan kebutuhannya lu udah tahu juga. Nah, dari situ barulah terjadi tawar menawar barang itu sendiri. Nah, karena emang udah nggak susah sekarang nyari barang kan, akhirnya setelah orang juga terdorong bikin konten ini itu terus ya akhirnya persaingan makin ketat di dunia digital, entah itu lewat lewat foto-fotonya, lewat gambarnya, entah lewat tulisannya, iklannya, apanya segala macam. Karena bisnis long tail ini ya memang memiliki persaingan yang cukup ketat juga, dan bahkan orang ada yang memiliki modal yang cukup besar untuk memperlancar dari bisnis long tail ini. Nah, terus kita balik lagi, kita kan udah tahu tuh bisnis long tail tuh kayak gimana, kira-kira gambarannya kayak gitu tuh. Dia jualan barang yang nggak populer atau yang spesifik banget lah kayak tadi ke berbagai orang. Karena dia sedikit, akhirnya coba dicari barang lain yang spesifik lain ke orang yang sedikit itu lagi, dan dicari lagi. Misalkan yang pertama di bidang kecantikan spesifiknya apa, terus kedua di bidang olahraga spesifiknya apa, habis itu makanan spesifiknya apa, obat-obatan spesifiknya apa, itu aja dicari. Makin banyak ragamnya, nanti makin banyak potensi yang didapat dari hasil penjualan itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan di Google ditulis kata pencarian, karena si penjualnya spesifik, maka dia akan memiliki tingkat muncul yang tinggi juga karena spesifik itu tadi, nggak umum. Nah, atau kata-katanya tuh nggak apa ya, nggak sama dengan yang orang lain punya. Misalnya gini nih, misalnya kata kuncinya tuh sepatu merah milik artis A gitu. Nah, itu akan munculnya lebih kenceng ketimbang ditulisnya sepatu artis. Kan nanti jadi umum gitu. Nama artisnya siapa nggak tahu, warnanya apa nggak tahu. Jadi kejelasannya itu masih umum. Sedangkan kalau udah khusus sepatu merah milik artis A namanya gitu, jadinya karena udah khusus dia muncul paling atas, dan search engine akan menampilkan orang itu langsung gitu. Dan kebetulan misalkan itu adalah bisnis lo, berarti bisnis lo itu atau usaha barang dagangan lo itulah yang akan muncul di bagian paling atas. Nah, kayak gitu kira-kira untuk ya penjelasan sedikit tentang menentukan kata kunci lah di long tail apa nih tadi, konsep dan teorinya kira-kira gitu. Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan long tail konsep dan teori. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin agak ngejelibet penjelasan gua ya, setidaknya bisa diputar ulang kalau ada yang masih bingung. Sampai sini dulu, lanjut lagi di chapter selanjutnya. Terima kasih.